Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Puji Tuhan, praise God. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan berdoa, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami. Untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta dan bersemayam, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu, dan biarlah Tuhan yang beracara. Terima kasih Bapa, kuduskan bersihkan kami, agar kami boleh layak untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. One pair of hands. One pair of hands from the mountain, one pair of hands from the sea, one pair of hands made the sun and the moon, every bird, every flowers, every tree. One pair of hands from the valley, the oceans, the rivers, and the sands. Those hands are so strong, so when life goes wrong, put your faith into one pair of hands. One pair of hands heal the sick. One pair of hands raise the dead. One pair of hands calm the raging storm, and thousands of people were fed. One pair of hands said I love you, and those hands were nailed to a tree. Those hands are so strong, so when life goes wrong, put your faith into one pair of hands.
Those hands are so strong, so when life goes wrong, put your faith into one pair of hands. Put your faith into one pair of hands. Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that told my heart to feel, and grace my feet release. How precious that grace appeared the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, we have already come towards grace that brought us safe thus far, and grace will lead me home. Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now
You are amazing, O Lord. Amazing grace. Amazing love. Thank you for your grace and your mercy. Thank you for your love. Haleluya. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Siap memuji Tuhan? Kita akan memuji Tuhan. Because He lives, there is a future for tomorrow. Amen. Praise God. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lives and died to buy my pardon. An empty grace is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amen. Kalau Roh Kudus yang membangkitkan Kristus hidup di dalam dirimu, kalau Roh Kudus yang membangkitkan Kristus hidup di dalam dirimu, Dia bangkitkan tubuhmu itu. Oh,
membangkitkan Kristus hidup di dalam dirimu. Amin, praise God, haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta aku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah,
dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Sambutlah Yesus, sambutlah Raja, segala raja. Itu nama yang indah, nama Yesus yang termanis, nama Yesus. Kami bersyukur, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, itu nama yang indah, nama Yesus yang termanis. Terima kasih Bapa, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Nama Yesus yang termanis. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan yang terus penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu ya Bapa, dan penuhi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Tuhan urapi kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God.
Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan pada hari ini, hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya dengan saudara? Apakah saudara masih tetap bersuka cita di dalam Tuhan? Sampai hari ini, puji Tuhan. Praise God. Kita harus tetap bersuka cita di dalam Tuhan, di dalam situasi apapun. Karena Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, hari-hari ini sudah semakin dingin. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita, ya, karena dinginnya memang sudah cukup dingin, jadi betul-betul lagi kedinginan. Puji Tuhan, ya. Saudara, saya juga akan terus ingatkan kita semua di dalam ayat Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-16. Jadi di dalam Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi saudara, kita harus tetap pergunakan waktu yang ada, karena Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan. Oleh sebab itu kita harus pakai sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, agar kita semua boleh mendapatkan kesempatan itu. Kita tidak sia-siakan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kita artinya diberikan kesempatan itu untuk hidup di dalam kebenaran firman-Nya, artinya hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi ingat saudara, ya, di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-16 di situ dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini sudah tidak menentu, ya saudara. Begitu banyak berita-berita yang tidak menyenangkan. Begitu banyak kejadian-kejadian yang sangat menakutkan. Tapi kita ingat bahwa Tuhan menyertai kita. Hanya satu yang kita harus buat, yaitu bagian kita. Kita harus pergunakan waktu yang ada, agar kita semua tidak terlena, ya, dengan situasi dunia, dengan keadaan yang ada. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga di dalam doa. Artinya hidup kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Agar Tuhan kembali, Dia dapati kita semua sedang berjaga-jaga di dalam doa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Filipi Efesus pasalnya yang kedua. Hari ini kitab Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Jadi kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan Tuhan yang akan mengajar kita semua. Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Jadi kita mau bacakan sama-sama Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Biarlah kita semua mau sama-sama belajar dan diajar oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bacakan sama-sama. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Dari perikop semuanya adalah kasih karunia. Semuanya adalah kasih karunia, luar biasa. Ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya. Ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ya. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ya. Ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita,
Ayat 5, setelah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya. Ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ya. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita Continue. dalam Kristus Yesus. Ya. Ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Amin. Kita akan bacakan lagi dari ayatnya yang pertama. Ayat pertama. Mulai dulu dari ayat pertama bilang. Ayat yang pertama ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi di situ Rasul Paulus katakan di ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Artinya kita semua dahulu telah mati karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dosa-dosa kita semua ya. Jadi ini Rasul Paulus sedang mengajarkan kepada kita bahwa dia sudah, karena dia yang sudah menerima kasih karunia, oleh sebab itu dia mau memberitahukan kepada kita kabar yang baik inilah. Terus continue. Ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Di situ dikatakan. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Karena kamu mentaati, tunggu ulangi lagi. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, di situ dikatakan ya. Nah ini ayat yang keberapa tadi? Ayat 2. Ayat 2. Jadi kita bacakan lagi dari ayat 1 sampai 2. Ayat pertama, kamu dahulu sudah mati. Kamu dahulu sudah mati ya, di situ dikatakan. Jadi kita dulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita semua. Jadi Rasul Paulus katakan ya, kita semua dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dosa-dosa kita. Oleh sebab itu kita semua memang sudah dikatakan jelas bahwa kita memang sudah mati, yaitu mati rohani ya. Bukan mati jasmani tetapi mati rohani. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan, oleh Rasul Paulus. Nah kita teruskan lagi. Ayat 2. Ayat 2, kamu hidup di dalamnya. Kamu hidup di dalamnya Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi kita semua hidup di dalamnya karena kita mengikuti jalan dunia ini. Artinya kita mengikuti jalan-jalan dunia yang sesat. Lalu Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa ya. Jadi artinya kita mentaati dulu waktu kita mati rohani, kita mengikuti jalan-jalan iblis. Dialah penguasa angkasa yang ada di dunia ini, yaitu si jahat, si iblis ya. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Yaitu roh yang sekarang continue. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja. Di situ dikatakan di antara orang-orang durhaka. di antara orang-orang durhaka. Jadi di situ di ayat yang ketiga ya. 2. Oh masih ayat yang kedua. Kita bacakan lagi, ulangi di bagian 2 tadi. Kamu hidup di dalamnya. Jadi kita semua hidup di dalamnya. Di situ dikatakan. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kita semua mengikuti jalan dunia ini.
karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Jadi karena kita semua mentaati penguasa kerajaan angkasa, ya, di situ dikatakan. Lalu Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi ini roh yang dikatakan roh ini yaitu roh jahat, roh iblis, ya, si jahat, si iblis yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, ya. Dia sedang bekerja, artinya iblis yang sedang mempengaruhi orang, mempengaruhi kita semua, ya, pada saat itu waktu kita masih mati rohani. Lalu teruskan lagi Ayat 3, sebenarnya dahulu kamu sudah juga terhitung di antara mereka. Sebenarnya kamu dahulu juga sudah terhitung di antara mereka. Artinya Rasul Paulus katakan dulu kita juga sudah terhitung di antara mereka. Lalu Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. ketika kamu hidup di dalam hawa nafsu daging, lalu Dan menuruti kehendak daging. dan menuruti kehendak daging. Kita bacakan lagi ayat yang ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Sebenarnya dahulu kami semua juga telah terhitung di dalam mereka. Di antara mereka. Di antara mereka. Di situ dikatakan kita semua sudah terhitung di antara mereka, ya, dahulu. Di situ dikatakan lalu Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu ketika kita semua hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. jadi ketika kita semua hidup di dalam daging, hawa nafsu dan daging, kedagingan, ya, Dan menurut kehendak daging. dan menurut kehendak daging, di situ dikatakan, ya. Menuruti kehendak daging. Ya, jadi di ayat yang ketiga terus Dan pikiran kami yang jahat. dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, ya. Sama seperti mereka yang lain. Sama seperti mereka yang lain. Nah, kita mau bacakan dengan jelas dulu ayat yang ini. Ketiga, Ya, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. ya. Jadi di situ dikatakan kita semua juga dahulu telah terhitung di antara mereka. Lalu Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging ketika kita semua hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. dan pikiran kami yang jahat. Lalu Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. pada dasarnya kami juga adalah orang-orang yang harus dimurkai, Sama seperti mereka yang lain. Jadi di situ Rasul Paulus katakan kita semua juga sudah pernah termasuk di dalam mereka itu, kehidupan kita pada masa itu. Maksudnya sebelum kita diselamatkan, kita semua sudah hidup seperti orang-orang itu. Artinya kita melakukan hal-hal yang sama. Hidup di dalam hawa nafsu, daging, hidup di dalam kejahatan. Semua itu sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus, ya, bahwa kita semua patut untuk dimurkai. Artinya kita semua patut untuk menerima murka Allah karena kejahatan kita, dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita terhadap Tuhan. Jadi di situ dikatakan kita semua patut untuk menerima murka Allah. Artinya kita semua memang harus menerima murka Allah. Seharusnya, ya, kalau bukan karena kasih karunia. Lalu teruskan lagi. Ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang melimpahkannya kepada kita. Ia melimpahkannya kepada kita. Di situ dikatakan, ya, bacakan lagi. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, artinya Tuhan itu begitu murah hati, ya, Dia begitu mengasihi kita. Lalu oleh karena kasih-Nya oleh yang karena besar, kasih-Nya yang begitu besar, yang dilimpahkannya kepada kita, yang dilimpahkannya kepada kita, saudara, ya, luar biasa. Lalu ayat 5-nya telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, ya. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, ya. Jadi saudara, di ayat yang kelima, keempat, dan kelima terus, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi di ayat yang keempat dan kelima tadi sudah dikatakan jelas, ya, Allah yang memiliki rahmat, ya, kemurahan, belas kasihan,
terhadap kita semua, orang-orang durhaka, orang-orang berdosa yang patut untuk dimurkai oleh Tuhan. Tetapi Tuhan yang memiliki rahmat yang luar biasa, ya, Dia mau memberikan semua itu kepada kita secara cuma-cuma lewat kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu kita boleh menerima, ya, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan hanya untuk memberikan kita kesempatan. Lalu teruskan lagi. Lalu ayat 6-nya terusnya, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga. Dan di dalam Yesus Kristus Ia telah membangkitkan kita juga, di situ dikatakan. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kita bacakan lagi ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus. Dan di dalam Kristus Yesus, di situ dikatakan. Ia telah membangkitkan kita juga. Ia telah membangkitkan kita juga, ya. Jadi dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia. Dan memberikan di surga. tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi Tuhan itu begitu murah hati. Dia begitu mengasihi kita sehingga Dia memberikan kita tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Artinya Tuhan memberikan kita belas kasihannya, kemurahannya, rahmatnya yang begitu besar, kasih karunia-Nya, kasih anugerahnya yang begitu besar kepada kita umat manusia, sehingga kita tidak dimurkai oleh Allah, karena Tuhan memberikan kita kesempatan, waktu dan kesempatan untuk menerima kemurahannya, menerima belas kasihannya, menerima rahmatnya yang luar biasa, sehingga kita boleh mendapatkan tempat bersama-sama dengan Tuhan di surga. Kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang. Supaya pada masa yang akan datang. Ia menunjukkan kepada kita. Ia menunjukkan kepada kita, di situ dikatakan. Kekayaan kasih karunia-Nya. Kekayaan kasih karunia-Nya, saudara. Yang melimpah-limpah. Yang melimpah-limpah, ya. Sesuai dengan kebaikan-Nya. Sesuai dengan kebaikan-Nya, di situ dikatakan. Terhadap kita. Terhadap kita. Dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Kita bacakan lagi. Supaya pada masa yang akan datang. Ya, di situ dikatakan, ya, supaya pada masa yang akan datang. Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Yang melimpah-limpah. Yang melimpah-limpah. Sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita. Sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita. Dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, luar biasa, ya. Di situ dikatakan jelas bahwa Tuhan memberikan kita belas kasihan-Nya, kemurahan-Nya, ya, sehingga kita boleh memperoleh kasih karunia Tuhan, ya, kebaikan-Nya lewat anak-Nya, ya, Yesus Kristus sudah diberikan secara cuma-cuma, ya. Minggu lalu kita baru selesai merayakan, ya, Paskah, merayakan memperingati hari kematian, yaitu hari yang sangat bersejarah. Kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Dan kita juga merayakan hari kebangkitannya. Tuhan mati dan dikuburkan. Artinya Tuhan harus lahir menjadi manusia, lalu Dia harus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dan Dia harus dikuburkan dan Ia bangkit pada hari yang ketiga. Kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, dan Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya, luar biasa. Jadi kita di sini dikatakan kita diberikan kasih karunia, ya. Oleh sebab itu kita boleh memperoleh semua itu, kebaikan-Nya, kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya, belas kasihan-Nya, luar biasa rahmat-Nya yang begitu besar. Jadi saudara, ini betul-betul kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sangat luar biasa. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Di situ dikatakan, ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Terus, itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil usahamu, artinya tetapi pemberian Allah. Tetapi pemberian Allah. Jadi itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Kasih karunia itu adalah
pemberian Allah, yaitu anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Oleh sebab itu, kalau kita boleh menerima anugerah Tuhan, kasih karunia-Nya, bukan karena usaha kita atau pekerjaan kita, itu tidak berarti apa yang kita buat di hadapan Tuhan, apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu bukan untuk menyelamatkan kita, tetapi untuk membawa kita datang kepada Tuhan, membawa kita untuk datang kembali, bertobat dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita melakukan semua pelayanan karena kita sudah menerima keselamatan. Jadi kita semua sudah menerima keselamatan, oleh sebab itu kita melakukan pelayanan kita untuk melayani Tuhan, ya, karena Tuhan yang sudah selamatkan kita. Jadi kita teruskan lagi. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Ayat yang ke-8 dulu kita ulangi lagi. Ayat 8. Ya. Sebab karena kasih karunia, Ya, kamu diselamatkan oleh iman. jadi karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, saudara. Itu bukan hasil usahamu, Itu bukan hasil usahamu, bukan hasil usaha kita, ya, saudara. tetapi pemberian Allah. Tetapi pemberian Allah. Ayat 9-nya, Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu. itu bukan hasil pekerjaanmu, di situ dikatakan, ya. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang memegahkan diri, ya. Jadi kita tidak boleh memegahkan diri, menyombongkan diri karena kita melakukan pekerjaan yang baik, oleh sebab itu kita menerima keselamatan. Bukan itu, tetapi kita melakukan semua itu karena Tuhan sudah selamatkan kita. Ya, kita sudah menerima kasih karunia, menerima kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Oleh sebab itu kita diselamatkan, kita menerima keselamatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita semua boleh menerima rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerahnya yang luar biasa. Nah, teruskan lagi. Ayat 10, karena kita ini... Tunggu ayat 9. Oh, ayat 9? Ya. Ayat 9-nya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi di situ dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu. Tadi dibilang di ayat yang ke-8, itu bukan hasil usahamu. Lalu di ayat 9 dikatakan lagi, itu bukan hasil pekerjaanmu, ya, saudara. Lalu Jangan ada orang yang memegahkan diri. jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara, jangan kita menyombongkan diri, ya, atau memegahkan diri karena kita yang melakukan hal-hal yang baik sehingga kita menerima keselamatan. Tidak, saudara, ya. Kita semua menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar bagi kita umat manusia, yang diberikan kepada kita umat manusia sehingga kita boleh menerima keselamatan itu. Jadi kita tidak perlu menyombongkan diri. Kalau kita mau memegahkan diri, kita harus memegahkan diri di dalam Tuhan. Artinya karena kita sudah menerima keselamatan, kasih karunia itu, oleh sebab itu kita memegahkan diri di dalam Tuhan. Lalu continue. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah. Karena kita ini buatan Allah, artinya kita ini ciptaan Allah. Lalu Diciptakan oleh Kristus Yesus. diciptakan oleh Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik. untuk melakukan pekerjaan baik, ya, di situ dikatakan. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita bacakan lagi ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah. Karena kita ini buatan Allah. Artinya saudara, kita ini adalah buatan Allah, ya, Tuhan yang sudah membentuk kita sebagai manusia. Lalu Diciptakan oleh Kristus Yesus. diciptakan oleh Kristus Yesus. Jadi Tuhan Yesus, ya, diciptakan oleh Kristus Yesus, ya, menciptakan kita. Lalu Untuk melakukan pekerjaan baik. untuk melakukan pekerjaan baik, ya. Jadi untuk kita semua itu diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik, di situ dikatakan. Lalu Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Tuhan sudah persiapkan sebelumnya, ya, untuk kita semua. Lalu
Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Jadi Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya, so that we live in that category, in that plan that God has for us, that God has prepared for us. So this is so awesome, fantastic, yang luar biasa. Tuhan sudah memberikan kita rahmatnya, kemurahannya, belas kasihannya, kasih karunia-Nya, kasih anugerahnya yang begitu besar kepada kita umat manusia, sehingga kita boleh menerima keselamatan itu secara cuma-cuma. Dan juga murka Allah tidak turun ke atas kita, karena Tuhan yang sudah memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Tuhan yang sudah lahir datang untuk menjadi manusia. Tuhan sudah mati, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari ketiga. Oleh karena dosa-dosa kita umat manusia, untuk menyelamatkan kita semua umat manusia, untuk mengampuni kita umat manusia, Tuhan harus menjadi juru selamat dunia, juru selamat umat manusia, hanya untuk menebus dosa-dosa manusia, agar kita semua boleh menerima keselamatan yang kekal yang sudah disediakan, yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita secara cuma-cuma. Jadi saudara, biarlah saudara boleh belajar dengan benar arti keselamatan yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus. Kita harus belajar dengan benar, kita harus mengerti dan memahami dengan benar, agar kita tidak terombang-ambing oleh pengajar-pengajar di luar sana yang mau menyesatkan kita lewat keselamatan yang harus melalui pekerjaan kita. Keselamatan kita harus menjadi orang yang baik, keselamatan kita harus menjadi orang yang dipuji-puji. Itu semua adalah bagi Paulus, itu semua adalah sampah, dia katakan. Bukan itu ya saudara, kita semua harus berterima kasih, bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kasih karunia-Nya, atas kasih anugerah-Nya, atas kebaikan Tuhan, atas kasih sayang Tuhan yang begitu besar akan kita, akan dunia ini ya. Jadi saudara dan saya harus mengerti dengan benar, harus memahami dengan benar apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita tentang keselamatan yang sudah diterima oleh Rasul Paulus adalah hamba Allah yang luar biasa. Jadi saudara, biarlah saudara dan saya boleh tetap belajar dan mau diajar oleh Tuhan, karena Tuhan yang mengajar kita, Tuhan yang menjadi guru kita. Dia adalah pengajar yang benar, Dia adalah gembala yang benar, Dia gembala yang mengasihi kita semua. Tuhan Yesus adalah gembala yang benar, Dia adalah guru yang benar, Dia adalah pemimpin yang benar, dan Dia adalah Tuhan yang benar yang akan menyelamatkan kita, asal kita mau meresponi panggilannya, kita mau datang dan percaya kepadanya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita semua akan menerima keselamatan yang kekal. Amin. Luar biasa, puji Tuhan. Saudara, saya sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah saudara juga boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Karena saudara, di waktu-waktu yang jahat ini, di hari-hari yang jahat ini, kita harus ingat bahwa Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk datang kepadanya, untuk mencari Dia, untuk menerima keselamatan yang sudah disediakan secara cuma-cuma. Karena akan ada waktu, akan tiba waktunya bahwa kesempatan sudah tidak ada lagi, karena Tuhan yang sudah menutup pintu keselamatan itu. Tuhan sudah menutup kesempatan itu. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan kesempatan yang masih diberikan oleh Tuhan. Biarlah saudara
dan saya tetap setia dan taat kepada Tuhan. Bagi kita yang sudah menerima keselamatan, yang sudah diberikan kasih karunia oleh Tuhan dan menerima kasih karunia itu, biarlah kita boleh tetap setia dan taat kepada Tuhan sampai Ia kembali. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita semua sangat mengasihi Tuhan. Kita semua sangat, bukan karena kasih kita, tetapi Tuhan yang sudah mengasihi kita lebih dahulu. Oleh sebab itu kita mau mengasihi Tuhan kembali, karena Tuhan yang sudah mengasihi kita lebih dahulu. Amin. Puji Tuhan. Biarlah saudara dan saya tetap taat dan setia dan tetap berjaga-jaga di dalam doa, karena waktu-waktu ini sudah tidak menentu dan kedatangan Tuhan pun sudah semakin dekat. Walaupun kita tidak tahu kapan waktunya, hari dan jam, tetapi hanya Tuhan yang tahu. Dan biarlah kita semua tetap hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Banyak orang salah gunakan kasih anugerah itu. Mereka hidup di dalam hyper grace. Mereka pikir Tuhan sudah selamatkan kita, kita sudah diampuni, kita sudah menerima keselamatan, maka sudah sampai di situ. Lalu kita masih hidup di dalam dosa, kita masih hidup di dalam kejahatan, kita masih hidup di dalam kenajisan. Maka itu semua bukanlah hidup di dalam kebenaran firman. Artinya kita semua masih hidup di dalam kehidupan yang lama. Kita tidak mau tinggalkan kehidupan yang lama. Oleh sebab itu saudara, biarlah Tuhan yang sudah menyaksikan kita bahwa kita sudah menerima Dia sudah memberikan kita keselamatan itu, kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka biarlah kita hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kita hidup di dalam kekudusan, yaitu hidup di dalam pertobatan, karena keselamatan harus lewat pertobatan dahulu. Tanpa pertobatan kita tidak bisa diubahkan, kita tidak bisa dibaharui. Oleh sebab itu kita harus bertobat dari dosa-dosa dan juga pelanggaran-pelanggaran kita, yaitu kejahatan-kejahatan kita. Kita harus hidup kudus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya mau serahkan semua. Biarlah saudara dan saya tetap ingat bahwa ada pesan Tuhan pada hari ini, yaitu kita harus pergunakan waktu yang ada. Kita harus pakai kesempatan ini yang masih diberikan oleh Tuhan, agar kita tidak menyia-nyiakan dan kita tidak mendapatkan kerugian, karena kita akan mengalami kerugian besar kalau kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, ya. Saudara, inilah pesan Tuhan pada hari ini untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk menyerahkan setiap pokok doa kita kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Dan Tuhan terus pimpin kami setiap langkah kami, agar kami berjalan menurut kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan sendiri yang terus mengajar kami, dan Tuhan yang terus bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Karena kami perlu Engkau Bapa untuk tetap tinggal bersama dengan kami dan membimbing kami, agar kami tetap berjalan sesuai kehendak-Mu Bapa. Dan Tuhan, tolong kami semua, Tuhan lindungi kami semua. Tuhan selamatkan jiwa-jiwa yang sedang mencari-cari Engkau. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami sudah diajar oleh Tuhan tentang arti keselamatan itu, bahwa kita semua diselamatkan karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha kita atau pekerjaan kita, tetapi semua hanya karena kasih rahmat, kasih Tuhan yang begitu besar, dan kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan, sehingga kita semua
boleh memperoleh semua itu, yaitu keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa, untuk hari ini kami mau serahkan Bapa setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah Maha Tahu dan Tuhanlah jawaban bagi setiap pokok doa kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan situasi yang ada di muka bumi ini. Tuhan masih memegang kendali, dan hanya Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan segala situasi yang ada. Karena hanya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu ya Bapa. Engkaulah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kami hanya dapat berserah dan berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhan tempat kami berlindung, dan pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Benar Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup di rumah Bapa untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin.